Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa penting membahas tentang revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh DPR kemarin tanggal 2 Kamis 2 Oktober 2025. Nah, ini penting kita bahas karena eh, 1 tahun ini Prabowo 2 kali melakukan revisi Undang-Undang BUMN. Revisi pertama eh, tahun ini yaitu bulan Februari 2025 dan sepertinya revisi saat itu adalah revisi tanggung karena saat itu Menteri BUMN Erick Thohir masih sebagai menteri sehingga dia yang mewakili eh, pemerintah di pembahasan dengan DPR sehingga kita dapat bocoran bahwa memang Erick Thohir ingin tetap mempertahankan Kementerian BUMN. Eh, Sementara sebenarnya pemikiran Pak Prabowo yang saya duga saat itu bahwa sebenarnya beliau sudah ingin membubarkan Kementerian BUMN. Tapi atas lobby Erick Thohir akhirnya muncul jalan tengah bahwa Danantara tetap ada dan Kementerian BUMN tetap ada. Nah, sepertinya Pak Prabowo memahami betul bahwa untuk membebaskan BUMN dari uh, intervensi politik, maka dia Kementerian BUMN harus dibubarkan dan lembaga pengelola BUMN haruslah lembaga pemerintah, bukan lembaga lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Nah, perlu saya jelaskan apa beda lembaga negara dengan lembaga pemerintah. Lembaga negara itu lembaga yang harus ada, tapi untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pemerintah. Contohnya TNI, BPK, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan juga kepolisian sebenarnya itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kementerian lembaga itu adalah lembaga pemerintah. Dan memang namanya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, bukan Badan Usaha Milik Pemerintah. Nah, ini terbukti dengan Prabowo mengajukan lagi revisi bulan Oktober ini, bulan September. Nah, tapi jalan yang ditempuh Prabowo agar tidak diganggu tanda kutip oleh Erick Thohir lagi, maka Erick Thohir dipindahkan menjadi Menteri Pemuda Olahraga dan tidak diganti. Nah, pada saat tidak diganti dan hanya ditunjuk pelaksana tugas, maka saya sudah berpendapat bahwa Presiden Prabowo segera membubarkan Kementerian BUMN. Itu saya sudah menduga saat itu. Betul terbukti apa dugaan saya bahwa beliau yang memang ingin membubarkan Kementerian BUMN. Saya ingin mengulang kembali pemikiran saya. Saya memang tahun 2006 saat saya sebagai sekretaris Kementerian BUMN, saya sudah punya ide membubarkan Kementerian BUMN. Karena Kementerian BUMN lah yang menjadi pintu utama masuknya intervensi non korporasi pada BUMN dan menjadi tempat masuknya politik. Jadi memang dan kita harus tahu di seluruh negara dunia tidak ada namanya Kementerian BUMN, hanya di Indonesia aja yang ada Kementerian BUMN. Nah, sekarang itulah dinamika yang terjadi. Akhirnya 2 Oktober kemarin Menteri revisi Undang-Undang BUMN ditetapkan oleh pemerintah dan DPR lewat sidang paripurna 2 Oktober 2025. Pertanyaan sekarang, dari revisi itu adakah harapan atau adakah yang masih harus diperbaiki agar pengelolaan BUMN betul-betul profesional dan tidak lagi menjadi tempat bancakan, tempat sapi perah, bancakan tempat penampungan caleg gagal, tim sukses relawan dan pengangguran, kemudian tempat orang-orang balas jasa, dan tempat merampok negara. Nah, itu yang kita harus bahas. Apakah dengan revisi ini hal tersebut sudah bisa eh, terlindungi. Nah, dari substansi-substansi yang ada yang dibahas yang diubah atau dibahas dalam revisi undang-undang BUMN tersebut, ada 12 yang penting yang
apa namanya yang perlu kita urai satu demi satu. Satu adalah bahwa dibentuk namanya Badan Pengelola BUMN, BP BUMN sebagai lembaga penyelenggara tugas pemerintah di bidang BUMN. Ini sama dengan sebenarnya menyatakan bahwa sebelumnya tugas penyelenggara negara yang terkait dengan tugas pemerintah di BUMN dilakukan oleh Kementerian BUMN. Ini hanya mengganti bahwa ini dilakukan oleh Badan Pengelola BUMN. Bedanya adalah badan pengelola ini adalah alat negara, bukan kementerian, jadi tidak ada lagi menteri. Akhirnya bukan jabatan politis. Artinya badan pengelola ini sebenarnya adalah badan negara yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemegang kewenangan rapat umum pemegang saham RUPS. RUPS itu adalah pemegang tertinggi, pemegang kewenangan tertinggi di perusahaan sesuai Undang-Undang Perseroan. Dan ingat bahwa BUMN itu pengelolaannya berdasarkan Undang-Undang Perseroan. Artinya ini adalah pemegang pengambil keputusan tertinggi di dalam korporasi. Nah, sementara pengelolanya adalah perusahaan tertinggi adalah dikelola oleh BPI Danantara, Badan Pengelola Investasi Danantara. Nah, perlu publik paham apa sih kewenangan sebenarnya RUPS di suatu perusahaan. Yang pertama itu biasanya adalah penetapan komisaris, direksi, dan dewan pengawas. Kalau di BUMN itu yang satu. Yang kedua adalah bahwa penetapan RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan. Ini biasanya ditetapkan per tahun. Jadi tiap tahun perusahaan itu menyampaikan rencana kerja anggaran perusahaan. Termasuk biasanya itu perkiraan laba, belanja, investasi, dan lain-lain, gaji, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelepasan aset terhadap aset-aset besar, terutama tanah biasanya. Kemudian kerjasama BUMN itu jangka panjang, itu harus juga persetujuan RUPS. Yang kelima, merger, akuisisi, membutuhkan holding, dan likuidasi. Itulah kira-kira 5 yang menjadi tugas utama Badan Pengelola BUMN. Jadi hanya 5 itu. Tidak ada lagi yang lain-lain karena pengelolaan hari demi hari, evaluasi kinerja dan lain itu ada di Badan Pengelola Investasi Danantara. Yang kedua, penegasan kepemilikan saham seri A dua warna oleh negara pada BPBUMN. Ini hanyalah penegasan bahwa BPBUMN selaku RUPS itu diberikan saham kewenangan dua warna, biasanya 1 lembar, sebagai hanya bukti bahwa itu dasar undang-undang bahwa memang lembaga inilah yang ditugaskan sebagai RUPS oleh untuk seluruh BUMN dalam pengelolaan BUMN, sehingga pengambilan keputusan yang terkait dengan RUPS itu baru memiliki landasan hukum yang kuat karena dengan memiliki saham di warna. Saya katakan ini hanyalah pengaturan mengikuti aturan hukum bahwa memang saham di warna itu memiliki kewenangan yang tinggi dan bertindak sebagai RUPS. Yang ketiga, penetapan komposisi saham pada perusahaan induk holding investasi dan operasional pada BPI Danantara. Ini maksudnya adalah Badan Pengelola BUMN ini punya kewenangan menetapkan berapa jumlah saham yang ada yang dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi Danantara terhadap BUMN. Artinya BUMN itu sekarang pemilik sahamnya nanti ada BPI Danantara dan ada BP BUMN. Nah, tapi biasanya kayak begini itu BP BUMN hanya memegang saham Dewi Warna saja. Tidak ada jumlah saham lain karena dia juga tidak menerima dividen. Dan karena yang menerima dividen adalah Danantara yang menurut undang-undang yang baru. 4, larangan rangkap jabatan untuk menteri, wakil menteri sebagai direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Substansi ini hanyalah sebagai penegasan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru ini yang melarang wakil menteri menjadi wakil menteri menjadi dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas BUMN. Nah, yang kita ini bahwa
Putusan MK itu menyatakan pemerintah diberikan waktu 2 tahun untuk membenahi ini. Tapi dengan keluarnya undang-undang ini artinya kalau ditafsirkan secara apa namanya secara langsung, maka sejak undang-undang diberlakukan, maka seluruh wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris atau dewan pengawas di BUMN harus mengundurkan diri karena sudah ada undang-undangnya. Kalau baru putusan MK maka 2 tahun lagi masih bisa memegang jabatan tersebut. Yang kelima, penetapan dewan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN adalah penyelenggara negara. Ini dikembalikan penyelenggara negara. Substansi ini pernah dihilangkan di revisi Undang-Undang BUMN Februari 2025 yang menyatakan bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara. Nah, ini menimbulkan protes yang sangat keras dari publik. Nah, kita bersyukur bahwa Presiden Prabowo ternyata mendengarkan protes tersebut sehingga ini kembali sebagai penyelenggara negara. Artinya, seluruh kewajiban komisaris, direksi, dan dewan pengawas BUMN itu harus mengikuti aturan-aturan sebagai pejabat negara. Nah, tapi jangan dibalik bahwa dia juga berhak menjadi mendapatkan fasilitas sebagai pejabat negara, bukan itu. Ini adalah kewajibannya. Jadi kewajiban melaporkan kekayaan lewat LHKPN ke KPK itu berlaku lagi kembali kepada komisaris, direksi, dan dewan pengawas BUMN. Bahkan pada saat saya sekretaris Kementerian BUMN, saya berlakukan juga terhadap pejabat satu tingkat di bawah direksi untuk melaporkan kekayaan ke LHKPN, laporan kekayaan kepada KPK tiap tahun. Yang keenam adalah penataan posisi Dewan Komisaris Holding, Investasi, dan Operasional agar diisi di kalangan profesional. Nah, pasal ini agak bersayap. Ini jangan sampai ada pihak menafsirkan bahwa yang diminta sebagai yang dipersyaratkan profesional uh, hanyalah dewan komisaris di holding, posisi dewan komisaris di holding diisi oleh kalangan profesional. Nah, ini yang harus ditafsirkan. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa seluruh anak perusahaan yang dikelola oleh holding dan antara komisarisnya harus diisi oleh para profesional. Nah, saya yakin ini akan ada permainan lagi karena para profesional yang tidak profesional di BUMN pasti menimbulkan lagi perlawanan karena kalau bukan harusnya tafsiran ini bahwa semua komisaris yang ada sekarang yang masuk tidak lewat jalur profesional maka harus diaudit kembali apakah dia profesional bukan profesional. Apabila dia tidak profesional, maka dia harus berhenti atau diberhentikan. Nah, atau perlu dilakukan fit and proper test terhadap semua komisaris yang ada sekarang, dewan direksi yang ada, dewan pengawas yang ada sekarang, apakah mereka itu profesional di bidangnya atau bukan. Nah, yang kedua, yang paling penting juga ini adalah bahwa BPBUMN dan BPI dan Antara harus segera membentuk persyaratan, membentuk peraturan BPI dan Antara atau BPBUMN, peraturan terhadap persyaratan jadi komisaris, direksi, dan dewan pengawas BUMN, dan mekanisme seleksinya harus ada fit and proper test yang dilakukan oleh pihak luar untuk mengetes orang-orang yang mau masuk di BUMN. Nah, ini penting sekali karena agar BUMN betul-betul bisa terlepas dari titipan orang-orang yang sebenarnya sangat tidak kompeten dan hanya mencari keuntungan di BUMN yang saya ulangi lagi umumnya yang seperti adalah orang-orang caleg gagal, artinya calon legislatif yang gagal terpilih maka menjadi calon caleg atau calon pemimpin yang juga gagal terpilih sehingga dijadikan komisaris di BUMN. Contoh saja di Sementonasa ada 2 calon bupati gagal sebagai calon bupati maka dijadikan komisaris seperti Sementonasa. Di BUMN banyak sekali caleg yang gagal, ada caleg kalau gagal maka jadi komisaris dulu, pas ada penggantian antar waktu maka dia masuk lagi jadi anggota DPR. Ini jadikan tempat bancakan betul-betul. Nah, saya harap
Pak Prabowo segera memerintahkan BP, BUMN dan BPI dan Antara agar membuat keputusan tentang persyaratan dan mekanisme seleksi terhadap komisaris, direksi, dan dewan pengawas BUMN sesuai dengan amanat daripada revisi Undang-Undang BUMN ini. Yang ketujuh, penguatan posisi BPK dalam pemeriksaan keuangan BUMN. Ini juga reaksi terhadap kritik masyarakat pada revisi Undang-Undang BUMN tahun 2000 Februari 2025 yang seakan-akan bahwa karena ini mengurangi peran BPK. Tapi ini juga kita harus hati-hati. Karena sebenarnya bagi BUMN TBK jauh lebih bagus kalau dilakukan oleh auditor internasional, the Big Ten atau the Big Four atau the Big Five agar menimbulkan kepercayaan terhadap hasil audit tersebut. Karena BPK selain tidak punya waktu juga mohon maaf kemampuannya juga masih jauh di bawah daripada auditor-auditor internasional. Nah, dan saya pernah ngalami dulu waktu BPK ingin mengaudit BUMN. Nah, saya bilang oke, kalau bisa nggak dikasih jalan tengah agar uh, agar audit di BUMN itu tidak terhambat karena keterbatasan waktu BPK, maka BPK memberikan saja selain melakukan audit sendiri juga memberikan sertifikat kepada kantor auditor yang menurut BPK layak dan laik untuk melakukan audit di BUMN. Apa yang terjadi? Saya menerima lebih dari 100 kantor auditor KAP, kantor auditor publik yang disampaikan hasil dari seleksi BPK. Setelah saya cek, mohon maaf sekali lagi, sebagian besar adalah milik saudara-saudara pimpinan dan auditor BPK. Ini repotnya sebenarnya di kita. Yang ke-8 adalah mudah-mudahan ini tak terulang lagi. Yang ke-8 adalah penambahan kewenangan BPBUMN untuk mengoptimalkan peran BUMN. Substansi ini sebenarnya hanyalah berupa pintu agar pemerintah lewat BPBUMN, pemegang saham, bisa memberikan penugasan kepada BUMN seperti penugasan subsidi pupuk, subsidi BBM, subsidi listrik, kemudian apa namanya keperintisan dan lain-lain, penugasan-penugasan lain oleh pemerintah kepada BUMN. Ini substansi pemberian kewenangan itu. Ini nomor 8. Nomor 9, penegasan kesetaraan gender dalam jabatan direksi. Saya pikir ini ya biasa saja. Dan sebenarnya tidak pernah ada bias gender di BUMN. Dari dulu itu banyak perempuan kok yang jadi direksi BUMN. Yang 10 adalah pengaturan perpajakan atas transaksi melibatkan holding maupun pihak ketiga melalui peraturan pemerintah. Ini akan diatur, ini biasa saja. Nomor 11, pengecualian penugasan BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal. Nah, substansi ini hanyalah sebenarnya menyatakan BUMN di bawah kelolaan Kementerian Keuangan. Sekarang itu ada beberapa BUMN itu tetap dibawa kewenangan Kementerian Keuangan dan tidak berpindah atau tidak diatur oleh BP BUMN dan BPI dan Antara. Hanya itu sebenarnya 11. Yang ke-12, pengalihan status pegawai Kementerian BUMN menjadi pegawai BP BUMN. Dengan merubah menjadi BP BUMN, Pak, sebenarnya Badan Pengelola BUMN, BP BUMN ini hanya semacam biro administrasi pengelolaan keputusan RUPS, tidak lebih dari itu. Jadi janganlah ada berpikir bahwa ini lembaga besar. Kalau saya sebagai birokrat yang paham, ini maksimum pegawainya itu 25 orang, maksimum. Ya, dan kantornya satu lantai saja. Karena pekerjaannya mungkin hanya sekali setahun. Tidak ada kerjaan yang lain, tidak ada yang dimonitor apa segala, tapi yang memonitor adalah BPI dan Antara. Jadi saya pikir, nah sekarang pegawai Kementerian BUMN kalau nggak salah 300-an lebih, ya udahlah. Yang sisanya yang kira-kira memiliki kemampuan pengelolaan BUMN, pindahkan saja ke BUMN atau pindahkan sebagian ke dan Antara. Jangan seluruh 300 ke pegawai itu dijadikan pegawai BP BUMN. Karena perkiraan saya pegawai BP BUMN itu maksimum 25 orang dan sebenarnya jangan sampai ada lagi
kepala badan ada deputi, tidak ada. Itu langsung aja kepala badan, biro administrasi, itu aja. Jadi nggak perlu ada sama sekali organisasi yang besar. Oke, revisi BUMN intinya bahwa sudah mengembalikan posisi yang benar bahwa BUMN itu dikelola oleh lembaga negara, bukan lembaga pemerintah, dengan membubarkan Kementerian BUMN dan berharap bahwa dengan posisi ini BUMN, pengelolaan BUMN terbebas dari intervensi politik, politisasi BUMN, dan tadi tempat penampungan para politik-politik yang gagal, politisi dan relawan yang gagal. Dan puncaknya memang terjadi 10 tahun terakhir dan hasilnya betul-betul menghancurkan BUMN, korupsi BUMN meningkat, orang-orang yang tidak kompeten menduduki BUMN masuk ke dalam BUMN, sehingga BUMN betul-betul hancur 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan rezim Joko Widodo. Dengan tangan tegas, dengan sikap tegas, Presiden Prabowo ingin membersihkan hal tersebut. Bahkan beberapa hari lalu di PKS, Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa akan mengirim Kejaksaan Agung dan BKPK ke BUMN untuk membersihkan BUMN yang butuh waktu 2 sampai 3 tahun. Saya ingin menyatakan itu terlalu lama. Ini harus segera dan itu harus dilakukan segera untuk membersihkan BUMN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.